Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 14 Juli tahun 2025. Ya, kemarin market naik. Ya, kompresinya berhasil memecah ke atas gitu. Jadi ini tren bearish untuk mid trend gagal ya. Ini sudah lebih tinggi daripada ini. Apalagi ini nanti sudah deket nih bakalan dikejar, udah selesai. Kejaran berikutnya berarti di sini. Gitu. Tapi sebelumnya nih, karena ini awal minggu, seperti biasa kita lihat dari weekly dulu. Nah, terlihat ya ada gap, ada lompatan yang menandakan bahwa kekuatan bayarnya itu lumayan gitu. Jadi minggu kemarin itu kan seharusnya ini ya ngejar bawahnya kan lumayan panjang ya. Ini ada penolakan buyer yang cukup signifikan gitu. Jadi open di atas open sebelumnya. Dan akhirnya di saat-saat terakhir bener-bener menembus high-nya gitu. Jadi ini udah normal banget. Low-nya masih jauh, nggak kena, high-nya kena. Nah, hari ini nih, awal minggu ini terjadi open di atas open sebelumnya. Normalnya memang ini tarik mundur dulu ya. Nutup gap atau apa. Kalau normal hari ini seharusnya merah dulu. Senin Selasa biasanya koreksi dulu. Rabu perubahan, Kamis Jumat naik. Nah, tapi kita tunggu hari ini ya. Kalau gapnya ini nggak kedapet dan bahkan hari ini hijau gitu, hari ini terjadi kenaikan, maka bullishnya bakalan kuat banget nih. Bullishnya bakalan kuat banget. Kita langsung ke daily. Nah, di daily ya lompatan yang tadi kelihatan. Nah, sepertinya nih, ini ayunannya kebablasan, lompat dari ayunan. Jadi dia akan ngejar high before yang di sini ya, bukan all time high ya. Kita cek untuk 4 jam. Oh ya, kenaikan kemarin tuh pemicunya nih memang biasa paman Trump itu mulai galak-galak lagi soal ini perang tarif gitu loh. Padahal sebenarnya negaranya sendiri tersakiti oleh perang tarif itu. Tapi dia kekeh. Nggak mau kalah, nggak mau malu gitu, tetap kekeh. Jadi ini akan menimbulkan kontraksi di ekonomi dan itu artinya bagus untuk emas. Kemudian ada juga pendapat, saya lupa namanya ya, malah lupa catatannya nggak saya bawa. Salah satu dari Dewan Fed gitu, anggota Fed. Jadi kan Fed itu kan suatu dewan ya, ketuanya kita tahu Yang Powell. Kemudian di dalamnya ada gubernur-gubernur Fed untuk ini states ya, negara bagian. Nah, salah satunya nih, mohon maaf lupa, itu mengatakan bahwa sebenarnya Juli ini sudah siap untuk menurunkan suku bunga. Sedangkan rumornya ini sampai akhir tahun itu akan terjadi penurunan suku bunga totalnya adalah 0,5%. Nah, kalau ada penurunan suku bunga tentu memicu pembelian emas ya, karena dolar makin tidak menarik. Nah, kita lihat nih ya, secara 4 jam ini memang uptrend banget. Ada low, high, low, dan ini pendek banget. Ini panjang, jadi mirip Elliott Wave ya. Gelombang 1. Jadi 1, 2, 3. Nah, ini harusnya memang lebih panjang. Kemudian nanti akan ada koreksi. Yang pendek lanjut bikin high baru. Tapi bukan all time high baru ya. High baru dari tren ini dan kemungkinan ke sini. Wah, ini nanggung ya. Mungkin langsung ke 400. Iya. Tadinya saya pikir nggak akan ke 400 sampai akhir bulan kalau tidak ada berita yang kuat, tidak ada eskalasi perang atau apalah gitu, dan ternyata ada. Bukan eskalasi perang tembak-tembakan tapi perang dagang. Dan juga ya tambah kompor dari anggota Fed. Jadi sepertinya wajar-wajar saja kalau market mau naik. Di flyer yang saya bagikan tiap pagi ini untuk anggota, itu saya sampaikan untuk resisten 1 di 3375 dan pagi ini ternyata sudah dekat ini, sudah di 74.
Kemudian resisten 2 di 400 saya genapkan ya, sebenarnya di ini 94 ini kali ya. Tapi saya genapkan di 400 karena 400 adalah psikologi level. Kemudian berikutnya nih lebih tinggi lagi, bisa ke 30 sampai 33. Untuk kemudian nih itu udah resisten 3 ya. Next target ke 3451 ini. Tapi itu jangka panjang ya. Dengan kondisi sekarang nih yang market harga di sini, support 1 ada di 3350. Kemudian resisten 2 ya di kisaran 30 sini, 3330. Resisten 3 ya antara ini nih 15 ya. Tapi nanggung banget tiket dengan 3300. Kira-kira ke situ. Saya pikir kalaupun turun market tidak akan ke bawah 3300 karena terbukti ya selama ini kalau di bawah 3300 dibalikin naik lagi gitu, dan low-nya itu makin tinggi. Kita cek untuk 1 jam sudah overbought. Kemudian 15 menitnya sudah mulai turun. Jadi memang teknik ini pagi ya cocoknya ya. Kalau di sini kan ya jam 6-an ya open market. Kemudian di 15 menitnya kita cek jam 6-an, iya jam 7.30 sebenarnya kita bisa mulai sell. Berarti barusan ya, anggap aja di 67, 68, 67 lah, 67. Kita cek apakah dapat sekedar 3 sampai 5 dolar. Karena ini kan trik yang selama ini saya pelajari. Ya memang tidak tiap hari muncul, tapi ya lumayan. Resiko dan peluangnya itu, win rate-nya itu lebih tinggi. Hari ini tidak ada kalender ekonomi. Besok kayaknya Tuesday kayaknya ada, tapi hari ini tidak ada kalender ekonomi, jadi lebih ke technically. Sekali lagi kemungkinan hari ini nih, pagi ini akan menutup gap ini dulu, baru dia akan menentukan apakah dia tarik busur dulu turun untuk kemudian Rabu, Kamis, Jumat naik, atau mulai hari ini sudah langsung ngegas ke atas. Yang jelas range lebarnya memang ke 3400 sampai ke 3300. Range lebarnya di situ. Silahkan Anda mainkan planningnya. Kok main-main sih Pak? Ya ada yang negatif dengan kata main-main. Tapi ternyata nih kalau kita sifatnya riang gitu loh, ngambil sesuatu itu, memprediksi maupun melakukan analisa itu lebih santai, dan ketika lebih santai kita lebih tenang dalam mengambil keputusan. Jadi saya ingatkan kembali juga ya bahwa tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. BTW, kalau tadi saya udah dapet ya. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat.